Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara dan saudariku terkasih, pada sesi ini saya masih mau bicara tentang para pemimpin dalam gereja Katolik. Kiranya apa yang mau saya bicarakan ini semakin menambah pemahaman kita sebagai umat beriman Katolik, dan juga barangkali teman-teman dari luar gereja Katolik dapat juga mengetahui, oh seperti itulah kira-kira para pemimpin dalam gereja Katolik. Pada sesi ini saya menyoroti atau memberi sorotan kepada bagaimana seseorang menjadi pastor dalam gereja Katolik. Maka judul yang saya buat di sini adalah seleksi menjadi pastor dalam gereja Katolik begitu ketat. Barangkali umat beriman Kristiani, umat Katolik, dan juga teman-teman dari luar Katolik mungkin terkejut dengan kalimat ini atau judul ini. Tetapi fenomena di lapangan seperti itu yang terjadi, saudara dan saudariku terkasih. Baik saudara dan saudariku terkasih, pastor atau imam dalam gereja Katolik itu ada dalam dua kategori. Yang pertama, pastor atau imam diosesan, itulah yang sering disebut dengan para pastor projo atau para imam projo. Dan yang kedua, imam religius atau imam biarawan. Nah, untuk perbedaan di antara keduanya ini, para imam projo atau pastor projo itulah yang berkarya di sebuah keuskupan, dan mereka sejak ditabiskan menjadi pastor, mereka tetap berkarya di keuskupan itu, tidak pindah kemana-mana. Sementara imam religius atau imam biarawan, mereka boleh pindah kemana-mana sesuai dengan tempat di mana ordo atau tarekat mereka itu berkarya. Jadi singkatnya, imam projo itu tetap berada di keuskupan itu, sementara imam religius boleh pindah tugas kemana-mana. Boleh dalam negeri saja, boleh juga sampai ke luar negeri. Itu sekilas informasi perbedaan antara imam projo atau diosesan dengan imam religius atau imam biarawan. Baik saudara dan saudariku terkasih, menjadi pastor itu adalah sebuah panggilan dan bukan ambisi. Nah, ini harus kita bedakan baik-baik. Menjadi pastor, sekali lagi, ini adalah sebuah panggilan dan bukan sebuah ambisi. Oh, saya harus menjadi pastor ini. Itu tidak bisa, saudara-saudari. Saya punya kerinduan, keinginan untuk menjadi pastor itu harus didukung dengan panggilan yang betul-betul berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki kita untuk menjadi imamnya, mau bagaimanapun upaya kita itu tidak akan tercapai atau tidak akan jadi. Itu kira-kira saudara-saudari tentang menjadi seorang imam atau pastor dalam gereja Katolik. Jadi menjadi pastor itu adalah panggilan dan bukan sebuah ambisi. Kemudian saudara-saudariku terkasih, menjadi pastor juga bukan hanya terbatas pada saya punya panggilan, berarti saya pasti akan jadi. Tetapi banyak faktor yang mendukung dalam proses perjalanan seseorang untuk menjadi imam atau menjadi pastor dalam gereja Katolik. Jadi bukan berarti karena saya punya panggilan berarti saya harus jadi. Bukan seperti itu saudara-saudari. Punya panggilan belum tentu menjadi seorang imam. Nanti kita akan lihat kalimat terakhirnya. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, ini kita lihat beberapa faktor pendukung saudara-saudari. Bagaimana seseorang itu dalam proses perjalanan sampai pada jenjang imamat atau menjadi pastor dalam gereja Katolik. Misalnya yang pertama, terkait hidup studi atau belajar. Saudara dan saudariku terkasih, menjadi pastor dalam gereja Katolik itu pendidikannya itu begitu luar biasa, tidak main-main. Maka dalam konten-konten sebelumnya saya selalu memberikan penekanan pada poin ini, bahwa menjadi imam atau menjadi pastor dalam gereja Katolik pendidikannya tidak main-main.
Saya ingat pada waktu itu zaman kami, pendidikan kami itu untuk jalur calon imam, nilai ketuntasan kami itu harus nilai 75. Dan mendapatkan nilai 75 ini minta ampun sulitnya baru kita bisa mendapatkan. Lalu IP minimum itu 2,50. 2,50 ini sudah minimum, saudara-saudari. Nah, saudara dan saudariku terkasih, mendapatkan nilai 75 begitu berat. Apalagi sampai pada standar minimum untuk IP tadi, 2,50. Nah, saudara-saudariku terkasih, pendidikan menjadi calon imam, pendidikan calon imam ini memang sekali lagi bukan pendidikan yang asal jadi. Begitu berat pendidikan yang ada di sana. Saya katakan ini karena memang kami pernah menjalani proses ini. Dan kita ketahui bersama bahwa dalam perjalanan proses itu, saya ingat waktu itu kami ketika memasuki proses atau di bangku kuliah, kami masuk pertama, satu angkatan kami itu sekitar 60 orang, satu angkatan. Dalam proses perjalanan selanjutnya, terus terjadi seleksi dan lain sebagainya, yang dihabiskan pada akhirnya itu hanya sedikit orang saja. Jadi yang sekian puluh orang itu tidak jadi, saudara-saudari. Inilah saya katakan tadi, seleksi menjadi pastor itu bukan main-main, begitu berat. Nah, soal nilai tadi itu pun memang ini merupakan sebuah perjuangan, sebuah kriteria yang dibutuhkan bagi seorang calon imam dalam gereja Katolik. Maka saudara-saudariku terkasih, kalau kita lihat, kita bersharing bersama dengan saudara-saudara kita para calon imam, mereka akan menceritakan apa yang mereka alami di sana. Nah, saya dapat memastikan bahwa jalur pendidikan calon imam ini barangkali satu-satunya pendidikan di dunia atau sistem pendidikan di dunia yang paling murni. Kenapa saya katakan paling murni? Karena saudara-saudari, di dalam itu tidak ada unsur KKN. Misalnya dosen ini adalah dosen itu semua itu para pastor. Misalnya pastor A itu adalah keluarga saya. Dan ketika saya masuk menjadi mahasiswa sebagai seorang calon imam, pastor tersebut juga tidak akan memberikan nilai kepada saya dengan nilai asal jadi, karena unsur KKN. Jadi mau ada keluarga pun di dalam saudara-saudariku terkasih, tidak ada pengaruh apa-apa. Maka tadi saya katakan, barangkali ini merupakan sebuah sistem pendidikan yang paling murni di dunia. Mendapatkan IP minimum 2,50 begitu sulit. Saudara-saudariku terkasih, saya katakan ini juga berdasarkan pengalaman saya. Saya pernah belajar studi 2 kali lagi di luar setelah pendidikan calon imam pada waktu itu. Mendapatkan nilai di luar begitu gampang, begitu mudah. Bahkan mendapatkan IP 3, sekian itu begitu mudah, begitu gampang. Ini pengalaman yang saya alami. Maka tadi saya katakan, saya berani menjamin bahwa pendidikan calon imam ini barangkali satu-satunya pendidikan atau sistem pendidikan di dunia yang paling murni. Maka kita lihat saudara-saudariku terkasih, kualitas para imam kita bukan main-main. Kenapa para imam kita itu begitu kaya dengan pengetahuan? Karena memang dia sudah dididik sedemikian rupa dengan berbagai macam disiplin atau ilmu pengetahuan. Inilah kira-kira pengalaman yang terjadi di dalam biara atau terjadi dalam proses pendidikan seseorang menjadi imam dalam gereja Katolik. Jadi pendidikannya tidak main-main, saudara-saudari. Nah, ini kriteria yang pertama dalam hal hidup studi. Nah, kriteria yang berikut misalnya dalam hal hidup doa. Kalau seorang calon imam itu hidup doanya berantakan, tidak teratur, maka ini juga tidak akan mengantar orang tersebut untuk sampai pada jenjang imamat. Jadi hidup doa seorang frater, seorang calon imam, ini juga menjadi sebuah faktor yang sangat penting dan menjadi sebuah faktor penentu bagi seseorang untuk boleh jadi imam atau tidak. Kemudian saudara-saudariku terkasih, yang berikut misalnya menyangkut karya kerasulan.
kita pada liburan, kita itu ditugaskan berkunjung atau tinggal di paroki-paroki. Dan di paroki nanti kita akan diutus untuk pergi ke stasi, hidup bersama dengan umat. Umat juga akan memberikan kesaksian tentang bagaimana kehidupan kita bersama dengan mereka. Kalau mereka memberi laporan tentang kita yang tidak menyenangkan karena memang berdasarkan pengalaman yang terjadi, maka ini bisa menjadi sebuah faktor yang ikut mendukung kita menjadi imam atau tidak. Kemudian hal yang berikutnya, saudara-saudariku terkasih, pergaulan dengan orang lain. Ini juga menjadi sebuah faktor penentu. Teristimewa pergaulan dengan lawan jenis. Ini juga menjadi sebuah faktor penentu dalam proses seseorang menjadi imam dalam gereja Katolik. Nah, menyangkut ini, ada yang pernah bertanya kepada saya, kenapa para imam, para suster itu bisa bertahan untuk tidak menikah? Apakah mereka itu tidak normal? Nanti di sesi berikutnya saya akan jawab poin penting ini. Ini sangat penting dan harus kita ketahui bersama. Baik, saudara-saudariku terkasih, hal-hal atau kriteria yang saya katakan tadi itu memang kriteria atau hal yang sangat penting sebagai faktor pendukung atau penunjang seseorang menjadi imam. Kenapa demikian? Supaya pertama, kalau sudah menjadi imam nanti, jangan gagal paham. Jangan gagal paham. Dan kalau sudah jadi imam nanti, jangan menjadi seorang imam yang radikal. Inilah tujuan gereja Katolik. Maka kita lihat, pernahkah seorang pastor itu mengajak masyarakat untuk melakukan demonstrasi? Itu tidak akan pernah terjadi, saudara-saudariku terkasih. Karena apa? Kriteria pendukung atau penunjang seseorang menjadi pastor itu sudah diatur sedemikian rupa dalam proses pendidikannya ketika berada di bangku pendidikan. Maka saudara-saudariku terkasih, seperti kami katakan tadi, dari kriteria-kriteria ini, maka misalnya awal itu masuknya calon-calon imam ini kita buatlah 60 orang seperti pengalaman saya tadi. Nanti yang jadi pastor itu bisa jadi hanya 20 orang, itu sudah paling hebat. 20 orang dari 60 itu sesuatu yang sudah luar biasa. Jadi jangan berpikir bahwa karena dia punya panggilan maka dia pasti akan menjadi pastor. Tetapi kriteria-kriteria ini akan mendukung dia. Dan ini kriteria ini menjadi sebuah seleksi yang mendukung seseorang untuk menjadi imam kelak. Nah, jadi melalui nilai dia sudah diseleksi di sana. Calon imam sudah diseleksi. Melalui hidup doa dia sudah diseleksi. Karya kerasulan dan lain sebagainya. Nah, maka kita dapat melihat banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah saudara-saudari sedikit informasi tentang seleksi menjadi pastor dalam gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.